nggak menjadi masalah ya, karena asal kita sendiri juga. Ketemu lagi kita dengan Mbak Yosita. Jadi kita tadi sudah bicara banyak nih mengenai pendidikan di luar negeri, khususnya di Australia dan di South Australia. Nah, jadi tadi kita udah membicarakan mengenai syarat untuk 3 syarat utama yang perlu dilengkapi, dipersiapkan oleh teman-teman yang mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3. Ya, betul. Itu yang pertama adalah publikasi. Rekomendasi supervisor dulu nih. Ya. Lalu kemudian IELTS, lalu publikasi. Ya, itu 3 syarat utama. Syarat yang lain banyak sekali, seperti misalnya nulis proposal, kemudian ijazah kita dalam diterjemahkan, gitu. Lalu portofolio kita. Nah, lalu juga setelah mempersiapkan itu, lalu kita diterima. Kan akan pindah ke negara asing, ke luar negeri. Itu sepertinya fasilitas yang disiapkan juga kita nggak perlu khawatir kita akan kekurangan resource ya, sepertinya ya. Karena tadi sudah di-share oleh Mbak Yosita, bahkan kalau ada buku yang kita butuhkan tapi ternyata belum ada di perpustakaan, itu kita bisa mengajukan ya untuk diadakan oleh library. Nanti mereka akan cari entah dari library state yang lain, negara bagian lain, atau bahkan kalau memang belum ada akan dibelikan yang baru. Lalu disiapkan fasilitas kantor beserta seluruh peralatan ya. Nah, juga satu hal juga yang penting nih ditanyakan oleh teman-teman. Nanti kita merasa sendirian nggak ya ada di negara orang, karena kita nggak punya saudara, nggak punya sanak keluarga di negara asing. Itu gimana tadi? Nggak menjadi masalah ya, karena asal kita sendiri juga fleksibel, kita sendiri juga open minded. Jadi setiap ketemu teman itu kita merasa bahwa ada sesuatu yang bermanfaat buat diri kita, supaya kita bisa tidak sendirian di negeri orang gitu. Dan berarti di sini juga yang sudah dirasakan oleh Mbak Yosita, suasana kekeluargaan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di South Australia ini sangat menyenangkan ya, karena ini sudah kedua kalinya kembali ke sini kan? Betul. Bahkan supervisor atau dosen-dosen itu selalu menyarankan kamu jangan kerja di Sabtu Minggu. Kamu kalau punya komunitas, pergi aja sana sama komunitas gitu. jangan ngurusin akademik terus gitu. Oh, jadi memang di-encourage juga untuk terus membina. Iya, betul. Itu nggak hanya supervisor, tapi semua dosen atau bahkan dari pihak university waktu kita orientasi itu juga kasih rekomendasi seperti itu. Sabtu Minggu silahkan bepergian. Wah, menyenangkan sekali itu waktunya untuk jalan-jalan teman-teman sepertinya. Mengeksplorasi Australia dan South Australia khususnya. Nah, sepertinya belum lengkap nih kalau kita dengar cerita mengenai University of Adelaide, tapi kita belum jalan-jalan melihat kondisinya, mengenai lihat situasinya. Mbak Yosita, ini kira-kira kita bisa nggak sih dapat kesempatan jalan-jalan nih? Bisa banget. Bisa banget karena kan kemarin udah 4 bulan nih lockdown kampus. Nah, sekarang udah diizinkan kita untuk masuk kembali, bisa mengakses semua fasilitas. Jadi kita udah bebas, udah kembali normal menjalani hari-hari seperti biasa. Jadi kita mau kemana aja di kampus, mau ke library, mau ke kuliah di ruang-ruang yang lain, itu kita sudah bisa akses. Ya. Jadi bersedia nggak nih Mbak Yosita untuk jadi tour guide kita? Bisa. Siap-siap kita cari waktu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Yosita. Sama-sama. Untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Untuk sarannya juga. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, untuk yang mau nanya silakan di komen, like dan subscribe. Nanti kita akan
jalan-jalan sama Mbak Yosita ke University of Adelaide. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Mbak Yosita. Sampai ketemu lagi teman-teman.